Nah, ini adalah resep pertama teman-teman, cara masak terong. Nah, teman-teman, tahap pertama, cuci bersih bahannya, terongnya, kemudian potong sesuai dengan selera. Langkah berikutnya, taruh garam, ini kira-kira 2 sendok teh garam. Aduk hingga rata, rendam terong ini kira-kira 15 menit ya teman-teman ya. Pertama, tujuannya untuk menghindari perubahan warna dan nanti dalamnya benar-benar empuk, luarnya tidak lembek. Nah, sekarang diamkan dulu, kemudian kita kukus ya. Nah, teman-teman, 15 menit sudah berlalu. Sekarang siapkan ini alat apa saja yang kalian punya untuk mengukus ini ya. Ini saya steam seperti ini. Steam sampai dia matang, jangan terlalu matang ya. Sekarang kita tunggu dulu. Yuk kita menyiapkan bahan yang lain ya. Nah teman-teman, sambil menunggu terong yang kita kukus, siapkan bahan yang lain. Di sini ada udang frozen yang saya potong tipis-tipis atau dibelah menjadi 2. Ini ada daun brambang yang saya potong kecil-kecil juga. Nah, sedang bahan bumbunya ini amat sangat simpel ya teman-teman. Inilah bahan bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri. Ada sambal instan, gunakan produk apa saja yang kalian punya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, setelah terong kita angkat, sekarang siapkan ini teflon, kasih minyak secukupnya. Pastikan minyak sudah panas, kita tumis dulu ini bawang merah dan bawang putihnya hingga layu dan berbau harum ya. Bawang merah dan bawang putihnya sudah layu dan berbau harum. Masukkan ini udang frozennya, kita tumis-tumis hingga berubah warna ya. Nah teman-teman, ini udangnya sudah berubah warna ya, baunya harum banget. Jangan terlalu matang. Dan masukkan juga ini cabai rawit yang saya potong serong tipis-tipis, tumis hingga layu dan berbau harum juga. Seperti ini. Langkah berikutnya, tambahkan sedikit garam, nanti kalian bisa icip ya. Nah, seperti ini. Tumis hingga garamnya hancur dan cabenya layu. Langkah berikutnya, ini masukkan bumbu sambal instan ya teman-teman. Di sini Mbak Putri memakai bumbu sambal instan. Kalian bisa menggunakan produk apa saja yang kalian suka. Aduk-aduk hingga rata juga. Wow, ini ketinggalan satu teman-teman. Nah, saya masukkan seperti ini. Nah, aduk-aduk hingga rata ya teman-teman. Dan jangan lupa juga masukkan kaldu bubuk secukupnya. Oseng-oseng seperti ini. Sampai benar-benar bumbunya rata. Untuk langkah berikutnya, tambahkan gula atau gunakan secukupnya juga biar tidak berbau menyengat dan sengak ya teman-teman, kalau orang Jawa bilang sengak ya. Nah, seperti ini, tumis-tumis hingga tercampur rata. Untuk langkah berikutnya, masukkan ini terong yang sudah kita steam ya teman-teman. Nah, ini dia, masukkan, aduk hingga rata biar bumbunya nempel pada terongnya. Wow, enak banget. Aduk juga hingga rata. Jangan lupa diicipi sesuai dengan selera. Nah teman-teman, sampai disinilah resep dari Mbak Putri untuk cara masak terong. Kalian bisa mencobanya ya. Nah untuk langkah berikutnya, masukkan ini daun brambang teman-teman ya. Di samping menambah sedapnya masakan, juga menambah cantiknya di dalam penampilan nanti. Selamat mencoba dan selamat mengikuti resep berikutnya. Nah, yang terakhir sekarang kita masukkan daun berambangnya ya. Aduk hingga rata, siap saji. Selamat mencoba. Ini benar-benar harum teman-teman, apalagi nasinya nasi hangat. Wow, enak banget. Lanjut resep kedua, tumis pare dan telur.
Nah teman-teman, ini ada 2 bahan tambahan di samping pare dan telur. Sekarang kita tambah, ini ada tauge, gunakan secukupnya, dan juga daun brambang. Nah inilah bahan pokoknya. Yuk melihat bumbu apa yang dipakai oleh Mbak Putri ya. Nah teman-teman, inilah bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri, amat sangat simpel, tidak ada yang digerus ini ya. Jadi Mbak Putri memakai bumbu instan. Ini adalah bumbu lengkapnya. Yuk kita melihat bagaimana cara masak selanjutnya ya teman-teman. Nah teman-teman, tahap pertama, ini siapkan pare yang sudah saya cuci bersih dan buang bijinya seperti ini. Ini ada 2 buah ya teman-teman. Langkah selanjutnya akan Mbak Putri potong serong tipis-tipis seperti ini. Atau potong sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Nah lanjutkan sampai bahannya selesai. Seperti ini hasilnya ya. Nah ini sudah selesai teman-teman. Langkah berikutnya, taruh 1,5 sendok teh garam seperti ini ya. Kalau sudah, aduk hingga rata. Diamkan kira-kira 15 menit atau menunggu dia berair. Kalau sudah cuci bersih, peras, sisihkan untuk digunakan nanti ya. Nah sambil menunggu pare, yuk kita siapkan bahan yang lain. Langkah kedua, siapkan 4 butir telur seperti ini, taruh sedikit garam, kocok lepas, kemudian kita goreng atau kita dadar dan kita potong panjang-panjang seperti parenya ya. Nah teman-teman, langkah berikutnya siapkan teflon. Kita dadar dulu ini telur yang sudah kita kasih garam ya. Pastikan minyak sudah panas, baru kita masukkan telurnya. Nah seperti ini. Kalau sudah, balik sampai berwarna kecoklatan atau matang, angkat, baru kita potong panjang-panjang seperti parenya ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah ini telurnya sudah matang, kita potong ya teman-teman seperti ini Mbak Putri cara motongnya. Ataukah gunakan trik yang kalian bisa ya. Nah seperti ini biar cepet. Kalau sudah, potong kecil-kecil ya teman-teman seperti ini, panjang memanjang seperti parenya. Nah seperti ini. Nah, lakukan sampai bahannya selesai, baru kita masak. Nah teman-teman, setelah semua bahan kita siapkan, sekarang siapkan alat apa saja. Taruh minyak secukupnya. Kita tumis dulu ini bawang merah dan bawang putihnya ya. Tumis hingga layu dan berbau harum, tidak perlu crispy ya. Inilah ciri khas dari Mbak Putri. Kalau memasak, bumbunya nggak begitu crispy, nanti ada rasa khas tersendiri. Kita tunggu dulu ya. Bawang merah dan bawang putihnya sudah layu dan berbau harum. Sekarang kita masukkan, ini adalah lombok merah yang saya potong kecil-kecil bersama cabai rawit. Gunakan secukupnya ya. Kita tumis-tumis juga hingga bau langunya hilang ya. Jadi tidak perlu mateng, layu begitu saja sudah cukup. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Nah seperti ini. Sampai menunggu dia layu, masukkan sedikit gula biar tidak berbau menyengat ya teman-teman. Setelah gulanya hancur seperti ini, masukkan, ini adalah bumbu sambal instan. Gunakan secukupnya dan gunakan produk apa saja yang kalian suka dan kalian punya ya. Tumis-tumis hingga harum. Masukkan juga ini kaldu bubuk. Gunakan secukupnya juga. Kita aduk-aduk hingga rata ya. Nah, ini sudah harum dan layu. Kita masukkan ini pare yang sudah kita rendam dengan garam dan dicuci bersih, kita peras ya. Wow, cantik, seger kelihatannya ya. Kita aduk-aduk
hingga dia setengah matang. Jangan terlalu matang, biar ada rasa khas dari bahan yang kita tumis dan membuat kita lahap makan. Langkah berikutnya, masukkan ini tauge-nya. Kita tumis juga hingga dia setengah matang ya. Wah, harum banget ya teman-teman. Nah, sekarang kita tunggu dulu. Nah teman-teman, ini sudah mateng banget, tetapi tidak terlalu mateng, rasanya benar-benar seger. Jadi kalau kalian mau mencoba, jangan terlalu matang ya, biar ada rasa khas daripada parenya. Tambahkan sedikit garam atau nanti icipi sesuai dengan selera kalian masing-masing ya, biar rasanya sesuai dengan selera. Aduk hingga rata sampai benar-benar tercampur. Langkah berikutnya, ini masukkan telur yang sudah kita dadar dan kita potong panjang-panjang seperti ini. Aduk juga hingga rata. Wow, harum banget. Aduk hingga rata ya. Ini kalau nasinya hangat benar-benar menarik selera makan dan bikin boros nasi teman-teman. Nah, untuk langkah berikutnya, kalian bisa memasukkan bahan yang lain. Masukkan juga ini adalah daun berambang ya teman-teman yang terakhir. Aduk dulu hingga rata. Nah, sekarang kita masukkan daun berambangnya, di samping menambah rasanya sedap, juga menambah penampilan yang cantik di dalam sajian nanti. Selamat mencoba teman-teman. Semoga resep Mbak Putri ini bermanfaat bagi kalian.